Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulina ba'da. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas sertifikatnya yang chemistry-nya dapat banget. Oke, ini adalah buku saya, Bu. Ini buku saya. Ini ada nama saya di sini. Kelihatan nggak? Ini berapa dulu? Saya kasih nama Bu yang besar, Bu, biar pembagian, Bu. Ya, Bu. Oke, ini ya. Oke, ini nama saya, Bu, Ahmad Zaki Fuadi, HKIP. Dan ini tugas-tugas saya. Aduh, kumaha ieu tah. Ini tugas-tugas saya. Ini dari bab pertama sampai terakhir mazhab. Oke. Nah, sampai bab 10. Dan saya sekarang ingin mengambil materi, aspirasi saya materi tentang ibadah mahsud dan ghair mahsud. Jadi gini coy, ya sekarang saya di sini ingin mengaspirasikan materi tentang ibadah mahsud dan ghair mahsud. Jadi ibadah mahsud itu ibadah yang nampak jelas emang ibadah, dan ibadah ghair mahsud itu ibadah kayak kegiatan yang suatu aktivitas atau amalan. Amal itu kan pekerjaan. Tapi dia tuh tidak nampak kalau ibadah. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau ibadah yang masuk itu ibadah yang emang beneran kepada yang bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya sholat, puasa, pokoknya interaksi kepada Tuhan itu hablum minallah. Itu emang udah pasti benar-benar menuju ke Allah, itu benar-benar ibadah. Itu yang namanya ibadah masuk. Tapi yang namanya ghair masuk ini itu ibadah yang seperti tidak nampak gitu. Misalnya kita membantu orang, nah itu kan kita menjadi orang yang baik, yang bantu orang, yang interaksi sosialnya baik, yang terjun ke masyarakat dan bersikap baik, ya pokoknya hablum minannas lah. Nah itu sebenarnya suatu pekerjaan, kegiatan, aktivitas atau amalan. Kan pekerjaan itu ini ya, amalan itu kan ini min kalimati amala ya'milu ya. Jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan yang sehari-hari tapi tidak nampak seperti ibadah, tapi itu termasuk ibadah. Nah, jadi
kayak kita menjadi orang yang khairun nas anfa'um linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kan ini kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Itu orangnya berguna bagi, bermanfaat, berguna bagi orang-orang lainnya. Itu tuh ibadah, tapi kan ibadahnya tuh berupa ini, tidak kepada Allah. Jadi kayak misalnya kita diskusi, kita mau diskusi, kita di forum, kita ngumpul di majelis taklim, itu kan secara tidak langsung kita tuh membentuk ya namanya ini hablum minan nas kan, interaksi antara manusia lainnya. Interaksi. Nah, timbulnya terbentuknya chemistry yang baik antara kita dengan teman-teman kita dengan orang lain. Itu kan bermula dari ini, terjun ke lapangan. Jadi kita itu bertemu orang, interaksi sosial. Karena kita sebagai manusia sosial itu tidak bisa hidup sendiri, cuy. Apalagi di Indonesia ini, apalagi di era 4.0 ini, yang zaman now ini. Semua itu menurut saya itu ibadah yang ghairu mahdzuf. Itu tuh mendorong kita untuk lebih semangat lagi mengerjakan ibadah yang mahdzuf. Itu. Karena dunia ini, karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan dunia diciptakan untuk manusia berjuang di dalamnya itu. Jadi ya walaupun emang enak kita hidup itu belajar kitab kuning setiap hari, baca Quran, hafalan, sholawatan, emang aja tentram. Tapi ya dipikir lagi, coba dipikir lagi logikanya. Terus kalau kayak gitu ya, kenapa diciptakan dunia dan seisinya itu luas banget? Itu buat apa? Buat kita berjuang di dalamnya. Kita berjuang di dalamnya, kita memanfaatkan sesuatu yang ada di dalamnya, seisinya, yang dibilang seisinya itu dengan baik, berguna, bermanfaat. Itu. Jadi ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Yang itu yang ada di pikiran saya tentang kalau dari angle-angle yang berbeda ya itu kan dari persepsi masing-masing orangnya, individualisme. Ya mungkin kafaitum bihadza idza wajadtum khata'an atlubu an faminkum ya ana al-insanu makanu khata'in wa nisan ila liqa ma assalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.